Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semua. Kembali lagi ke channel Mata Horor. Kali ini aku kemarin udah bahas di part 1, guys. Jadi nanti kalian tonton ya yang di part 1. Nah, sekarang tuh part 2. Jadi di part 2 ini aku akan bahas ketika aku udah SMP. Jadi waktu TK, SD tuh aku belum bisa menerima apa sih ini tuh apa, belum ngerti. Tapi ketika SMP udah betul-betul udah paham. Jadi awal mulanya kan aku SMP kelas 1. Kalau SMP kan anak SMP pasti, anak baru kan pasti nanti disuruh untuk kemah kan, guys. Nah, kemah itu 3 hari, dari 2 hari Jumat Sabtu persami itu, guys. Nah, ketika persami itu jadi kebetulan tenda punyaku, kelasku itu yang perempuan tuh belakangnya pohon beringin. Belakangnya pohon beringin tuh WC, kamar mandi laki-laki, siswa laki-laki. Dari awal masuk SMP itu udah tahu urban legendnya di situ apa gitu, udah ngerti. Cuman kan ya mau gimana, namanya kita kan persaminya cuma di lapangan. Jadi kan ya udahlah, kita nurut aja tempatnya kita di mana gitu kan. Nah, terus habis itu kita udah diriin tenda di situ. Nah, setelah itu kan udah malam nih, guys, habis kegiatan gitu, udah malam. Aku nggak tahu ya, itu tuh ada yang kakak bintaranya, zaman dulu kan namanya kakak bintara gitu ya, kayak yang ngelatih pramuka. Itu dia yang kasih kita air 1 gelas aqua sama lilin, 1 lilin ditaruh di dalam aqua. Jadi kakak bintaranya tuh bilang, lilin sama air ini jangan tumpah sampai besok pagi gitu. Nanti kalau tumpah kalian kita marahi. Nah, kakaknya tuh bilang kayak gitu. Ya, instingnya kita kan pasti aduh jangan sampai nanti kita kena teguran lagi, apalah, zaman dulu kan kayak gitu ya, guys. Terus akhirnya kita udah taruh lilin sama gelas air minumnya tuh pas di belakang tenda, dan mundur sedikit tuh udah kena pohon beringinnya itu, guys. Tapi ya udahlah ya, namanya kita berdoa aja udah. Terus udah kegiatan pas api unggun. Nah, pas api unggun kan perempuan duduknya di depan, terus belakang kita kan siswa laki yang satu kelas kan. Nah, dari kanan aku kan itu ada kelas 7A B C D. Nah, kelas itu tuh di sebelah kanan aku, meskipun jauh, dia di belakangnya lapangan voli. Terus habis itu mata aku tuh, dari ekor mata aku tuh kelihatan, guys, di kelas 7B 7C 7C itu kayak ada perempuan pakai baju putih. Cuman aku nggak berani mastiin, aku pikir itu kayak bendera, tapi kalau bendera kok putih aja, aku mikirnya gitu. Akhirnya aku panggil teman aku sebelahku, namanya Vika. Sampai sekarang aku masih berteman sama dia, bahkan dia juga udah ngerti cerita ini. Jadi aku panggil dia, terus aku tanya, Vik, itu sebelah kita 7C, di kelas 7C itu dalam ada apa? Nah, Vika bilang nggak ada apa-apa, itu tuh cuman ini kok, bendera. Ya aku kan mesti nggak nge lagi, masa, coba kamu pastiin. Iya betul, dia bilang kayak gitu. Oh ya, guys, kebetulan kan saat itu mata aku min ya, waktu SMP kelas 1 tuh aku dapat rujukan mata aku min, beli kacamata. Cuman bandelnya aku saat itu aku nggak mau pakai kacamata, guys, karena kayak kacamata tuh kayak pusing aja gitu. Tapi anehnya kalau aku ngelihat barang kayak gitu mataku bening. Ya Allahu alam ya, aku nggak tahu, guys, tapi memang seperti itu. Terus akhirnya aku pastiin ke temen aku jawab, tetep itu bendera, nggak ada apa-apa. Terus akhirnya ya udah, aku cuman diem. Nah, ketika api unggun itu dimatikan, habis dinyalakan kan dimatikan, nggak tahu kenapa kita kan disuruh berdiri. Ya udah, kita berdiri. Terus nggak tahu kenapa teman aku laki-laki satu di belakang itu, yang satu kelas sama aku, itu dia jatuh, guys. Padahal nggak ada yang dorong, sumpah nggak ada yang dorong.
nggak ada kita kayak jalan gontok-gontokan, nggak ada. Tiba-tiba dia jatuh, dan jatuhnya dia tuh kayak lukanya tuh parah gitu loh guys, sampai kayak kelupas-kelupas gitu kaki sama tangannya. Terus kalian tahu yang bikin kita merinding itu apa? Air di dalam gelas aqua dan lilin itu airnya tumpah, lilinnya mati. Bayangin guys, mati. Padahal itu nggak ada yang gerakin dia, nggak ada yang tendang dia, nggak ada, karena dia tuh di belakang tenda, sedangkan kita tuh di depannya tenda ketika kumpul. Kalian nggak, dan di belakang tenda tuh nggak ada orang. Bahkan bintaranya tuh, kakak bintaranya bilang, sorry guys, kakak bantaranya tuh bilang, nggak ada orang di situ, karena kakak bintaranya juga jaga tuh di sebelah kiri, di depan kamar mandi sama di belakang pohon beringin tuh nggak ada. Kalian pengen nggak nanti kelanjutan ceritanya? Subscribe dulu dong dan like. Dadah, see you. Kita lanjut di part 3 ya.